Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat siang teman-teman semua, berjumpa lagi di sini bersama saya Imawati Rahmatika Intan Nurul Bahti dan rekan saya Imawati dan Nurul Fadilah yang berasal dari PKIMM Komisariat Farmasi. Nah, betul sekali. Kita semua itu berasal dari PKIMM Komisariat Farmasi dari bidang RPK atau riset pengembangan dan keilmuan. Nah, ngomong-ngomong di sini kita mau apa nih Kak Dea siang hari ini? Nah, kita udah ada di sini pengen nih sharing-sharing dan bercerita pada teman-teman semua. Bagi kan ini kayaknya teman-teman lagi pada liburan nggak sih? Nah, cocok banget ya untuk cerita-cerita dan sharing-sharing bersama Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam acara Yukanda, karena setiap kita punya cerita. Nah, cerita apa sih yang akan kita sharing kepada teman-teman yang nonton Yukanda ini? Nah, betul sekali Kak Dea, ngomong-ngomong mengenai cerita, pasti tentu di situ ada topik bahasan nih yang akan kita bahas pada siang hari ini seperti itu ya Kak Dea. Membicarakan topik cerita karena kita sendiri ini berasal dari RPK Komisariat Farmasi, tentunya juga kita membicarakan program-program kerja di RPK Farmasi itu sendiri. Nah, menurut Kak Dea nih, sebagai kader IMM Farmasi ya, walaupun kader 2019, tapi kan sudah 1 tahun membersamai IMM Komisariat Farmasi. Nah, di situ apa aja sih menurut Kak Dea program-program unggulan di RPK Komisariat Farmasi itu sendiri? Program unggulan yang saya tahu tentang IMM Komisariat Farmasi terutama di RPK-nya nih Kak, kemarin baru saja nih melaksanakan Avicenna. Nah, Avicenna ini tuh LKTI tingkat nasional sama webinar tingkat nasional. Nah, di sini tuh benar-benar menginspirasi banget ya, bagi walaupun di masa pandemi tapi semangat antusias dari RPK-nya sendiri dan teman-teman IMM Komisariat Farmasi itu tetap mau mengadakan acara yang besar ini, dan teman-teman di luar sana juga ekspektasinya besar sekali untuk mengikuti dan antusiasnya besar sekali untuk mengikuti si acara Avicenna ini Kak, gitu. Nah, betul sekali menanggapi tadi terkait program Avicenna ya yang memang sudah kami laksanakan di bulan Mei, dan partisipannya alhamdulillah banyak, baik dari tingkat SMA maupun dari tingkat perguruan tinggi nih yang mengikuti lomba LKTI ini. Selain itu juga untuk lebih spesifikasi pada siang hari ini nih teman-teman semua, kita juga akan membahas lebih detail dan mengkaji lebih dalam nih ya Kak, salah satu program riset pengembangan dan keilmuan PKIMM Komisariat Farmasi, yaitu ada CSPHM. Apa itu Kak Dea CSPHM kepanjangannya? Jadi CSPHM itu central, C-nya itu central, P-nya itu S dulu, S-nya itu studi, P-nya itu plan, terus herbal medication, yang mana itu di sini kita tuh pusat studi untuk mempelajari obat-obatan, tanaman obat-obatan yang berguna sekali untuk kehidupan kita. Ternyata tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita dan obat-obatan obat-obatan yang kita bisa gunakan itu ternyata ada di dapur kita juga, itu bisa kita temukan gitu Kak. Itu ya, sih betul sekali ya. Jadi lebih saya tegaskan ya, CSPHM itu merupakan panjangan dari Central Study Herbal Plant Medication ya. Betul sekali. Kira-kira saya diizinkan nggak Kak ini untuk menceritakan sejarah dari CSPHM itu sendiri? Nah, ya itu Kak, berarti kan waktu aku masuk itu langsung ke acara Avicenna ya. Nah, nggak mengalami yang namanya CSPHM. Nah, itu boleh Kak, aku kepo nih tentang CSPHM. Gimana tuh? Ya, teman-teman, jadi perlu diketahui ya bahwa CSPHM ini merupakan salah satu program kerja dari RPK yang mana outputnya adalah sebenarnya untuk pengabdian masyarakat nih Kak Dea juga. Jadi dari CSPHM ini awal mulanya itu berasal dari karena memang dulu pimpinan dari PKIMM Komisariat Farmasi yang memiliki alhamdulillah dana yang cukup sehingga digunakan untuk menindaklanjuti agar dana tersebut lebih bermanfaat seperti itu. Kemudian disepakati bersama, akhirnya kita memutuskan nih Kak untuk memiliki lahan sendiri. Kemudian lahan itu kami gunakan untuk menanam tanaman toga ataupun tanaman herbal seperti itu.
Selain itu juga ketika memang tanaman herbalnya itu sudah tumbuh atau sudah melimpah nih Kak, tahun-tahun kemarin itu sebelum adanya pandemi corona ini juga dari PKIMM Komisariat Farmasi ini memanfaatkannya untuk menindaklanjuti, yaitu untuk pembuatan jamu dan mengedukasi mengenai saintifikasi jamu kepada masyarakat sekitar seperti itu Kak Dea. Jadi ya memang sebenarnya proker dari CSPHM ini kami gunakan dan kami realisasikan untuk pengabdian masyarakat dan mengedukasi masyarakat di sekitar wilayah tersebut seperti itu Kak Dea. Kemudian ya karena beralih dengan situasi adanya pandemi COVID-19 ini yang memang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya, dan apabila kita teruskan program CSPHM itu secara offline nih Kak Dea, tentunya akan bisa barangkali menyebabkan bahaya nih kepada masyarakat sekitar, karena kan sudah barang tentu akan mengundang kerumunan nih bagi warga sekitar seperti itu. Tapi ini Kak jadi penasaran nih, tadi kan dari IMM Komisar Farmasi itu punya dana yang lebih, kemudian dialokasikan untuk membuat atau membeli suatu lahan. Nah itu tuh lahannya di mana sih Kak? Bahkan menyongsong ke masyarakat gitu. Itu di mana Kak lahannya? Ya lahannya sendiri berada di suatu daerah ya yang memang digunakan juga, dimanfaatkan dengan baik juga, dirawat oleh teman-teman PKIMM Komisariat Farmasi, sehingga memang nantinya itu bisa digunakan untuk menindaklanjuti program kerja CSPHM ini seperti itu Kak Dea. Mungkin begini, karena Kak Dea juga kader baru nih, kan pasti menonton nih, akhirnya kan kami alih fungsikan yang semulanya program CSPHM itu dilakukan secara offline maksud saya, akhirnya kami alih fungsikan menjadi program kerja secara online seperti itu. Nah walaupun Kak Dea kader baru nih, tapi kan pasti nih sudah menonton YouTube dari PKIMM Komisariat Farmasi itu sendiri. Kira-kira isinya apa nih Kak dari CSPHM tahun 2021 ini? Jadi di konten CSPHM itu menjelaskan tentang berbagai macam tanaman obat. Nah itu banyak banget ya teman-teman. Nah kali ini aku membawa 3 jenis tanaman obat nih. Yang pertama itu ada jahe. Nah jahe itu punya nama latin Zingiber officinale. Nah dari fungsi si jahe ini itu bisa meredakan batuk. Nah ini pas banget buat teman-teman apalagi di masa pandemi ini, yang dimana obat-obatan yang alami itu lebih baik kan ya teman-teman. Nah kalian bisa mencoba tuh meminum rebusan dari jahe. Caranya tuh gampang banget, tinggal iris saja jahenya, kemudian dimasukkan ke dalam air nih, tunggu sampai mendidih, kemudian saring. Nah teman-teman bisa seduh minuman tersebut 3 kali sehari, dan itu tuh bisa banget buat meredakan rasa gatal yang ada di tenggorokan teman-teman. Jadi teman-teman bila merasa batuk bisa nih mencoba yang namanya jahe. Nah kemudian jahe ini tuh punya kekhususan nih, kalau di farmasi itu namanya ekspektoran. Nah itu tuh yang berfungsi untuk mencegah atau mengobati batuk yang ada di yang kita rasakan itu. Nah kemudian ada lagi nih, ada si kunyit. Nah kunyit tuh buat apa sih? Nah yang aku rasain sendiri ya nih teman-teman, kalau teman-teman punya sakit pencernaan seperti MAH ataupun mungkin kalau teman-teman juga pernah merasa tipes, ini juga bisa menjadi sebuah solusi gitu. Nah caranya itu gimana sih? Si kunyit ini kita potong-potong, kemudian dihaluskan. Nah setelah itu airnya kita itu ambil gitu, diperas kemudian diambil. Nah seduhan tersebut kita minum. Nah boleh ditambahkan air panas atau bisa juga dengan cara dipotong-potong, kemudian sampai airnya mendidih. Nah air rebusan tersebut kita minum nih. Nah caranya itu bagaimana? Yang aku alami sendiri ini 3 kali sehari teman-teman. Jadi teman-teman yang punya sakit MAH atau gimana yang dirasakan di dalam perut bisa menggunakan si kunyit ini. Nah yang terakhir itu ada si kencur nih teman-teman. Nah teman-teman nih kalau yang hobi nyanyi nih pasti sering banget pakai si kencur. Kok bisa sih si kencur ini malah membantu kita dalam
berbicara apa ya, memiliki bicara yang baik atau suara yang baik itu. Nah, karena si kencur ini itu memiliki efek yang merelaksasikan atau memberikan rasa yang panas-panas dikit di dalam mulut. Nah, itu tuh yang membuat efeknya di tenggorokan itu semriwing kayak gitu loh teman-teman. Nah, si kencur ini juga sama kayak si jahe, meredakan batuk. Nah, ada juga nih penelitian bahwa ternyata si kencur ini tuh bisa menurunkan kolesterol gitu sih Kak. Ada tambahan lain nggak ya Kak? Iya, Mungkin. mantap sekali ini Kak Dea juga membawakan sampel tanaman herbalnya ini sama teman-teman semua ya. Semoga tadi yang disampaikan oleh Kak Dea ini bisa menjadikan pengetahuan yang lebih dan bermanfaat pada teman-teman semua. Mungkin dari saya sedikit menambahkan nih Kak, karena sepengetahuan saya juga ada beberapa tanaman yang bisa digunakan dan bermanfaat buat kita semua. Nah, salah satunya itu ada aloe vera atau lidah buaya nih Kak Dea, yang biasanya masyarakat umum bisa sebutkan kayak gitu ya. Jadi kandungan dari lidah buaya ini ada vitamin B, vitamin B12, kemudian ada sebagai fungsinya itu sebagai antioksidan, kemudian mengandung flavonoid juga seperti itu. Selain itu juga biasanya lidah buaya ini atau yang kita sebut nama latinnya aloe vera ini bisa digunakan untuk jus seperti itu Kak. Selain itu juga tak jarang juga ya ketika masyarakat umum itu menggunakan aloe vera ini sebagai penyubur rambut seperti itu Kak Dea. Biasanya gel dari aloe vera ini digunakan dioleskan kepada rambut kita sehingga bisa tumbuh dengan lebat, kemudian juga dapat menghitamkan rambut dari kita seperti itu Kak Dea. Selain itu juga ini Kak, ada daun sirih seperti itu. Daun sirih juga memiliki banyak manfaat nih Kak Dea. Salah satunya juga untuk menambah imun tubuh, terus juga membersihkan daerah-daerah dari kewanitaan itu ya Kak. Kewanitaan, betul sekali Kak Dea. Dan juga kita dapat meminumnya, dan tak lupa pula sering juga masyarakat di pedesaan ini menggunakannya untuk menyeduh matanya, bukan menyeduh bahasanya apa ya, merelaksasikan matanya dengan cara daun sirihnya itu direbus dulu di dalam air seperti itu. Setelah nanti menghasilkan air rebusan daun sirih ini, kemudian kita bisa memasukkan bagian muka kita, lebih tepatnya itu mata kita, untuk direndam dari hasil rebusan daun sirih itu seperti itu Kak Dea. Tuh teman-teman, kita bisa banget coba-coba dari tanaman yang ada yang tadi tuh. Gampang banget ya, di kebun-kebun sekitar ada, di mana-mana ada. Jadi gak perlu beli obat yang itu tuh dulu ya, yang di sekitar aja ada, ngapain repot-repot gitu ya. Karena juga obat herbal ini atau tanaman herbal ya lebih tepatnya ini memiliki banyak manfaat dan sedikit efek samping seperti itu. Tidak seperti obat-obat konvensional, obat-obat kimia yang kita bisa beli di apotek, kita bisa beli tebusnya di dokter ataupun dan sebagainya. Sebisa mungkin ya ketika kita bisa memanfaatkan tanaman herbal yang ada di sekeliling kita, kita gunakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin sebelum kita menuju ke obat konvensional seperti itu Kak Dea. Oke Kak, terus nih kalau misalnya kita itu pengen menanam tanaman tadi itu, ada cara-cara khusus nggak sih Kak? Untuk cara khusus, berbicara cara khusus, kebetulan juga kita berada di iklim yang tropis dan memang itu sangat cocok untuk ditanami tumbuhan yang seperti sudah kita jelaskan tadi seperti itu Kak Dea. Jadi caranya mudah, langsung aja kita tanam di lahan yang seperti biasa kita gunakan seperti itu, dan insya Allah akan bisa bertumbuh dan berkembang dengan cepat. Karena ya kita sudah melihat contoh nyatanya seperti tanaman lidah buaya, kemudian tanaman sirih juga sudah biasa tumbuh juga di pekarangan rumah kita, apalagi kunyit, jahe, dan kencur yang sudah disebutkan oleh Kak Dea tadi seperti itu Kak. Jadi sangatlah mudah teman-teman untuk mendapatkan tanaman-tanaman herbal yang sudah kami jelaskan. Terus nih Kak, kan sekarang online ini ya Kak. Nah, seberapa yakin gitu sih Kak untuk CSPHM itu tetap dilaksanakan di cara yang terbaru ini, yang dimana dulunya kan mengedukasi masyarakat secara langsung, apakah efektif gitu Kak? Nah, berbicara mengenai tingkat keefektifan untuk merealisasikan program CSPHM ini
ya kita kembalikan lagi Kak, karena memang kan sekarang di era pandemi dan tidak dapat dipungkiri bahwa kita sedang gencar-gencarnya menggunakan sosial media. Jadi insya Allah output dari CSPHM ini ketika disebarkan di sosial media, baik Instagram, baik YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, itu nanti akan bisa mengedukasi masyarakat sekitar, bisa mengedukasi teman-teman, khususnya itu di PK IMM Komisariat Farmasi, lebih luasnya itu bagi masyarakat sekitar. Bahkan kalau diperbolehkan, kita juga bisa mengembangkan sebuah website untuk dapat memperluas edukasi kita kepada masyarakat umum seperti itu kan ya. Jadi ayo teman-teman semua, janganlah menjadikan pandemi ini untuk menghalangi kita lebih berproses lebih jauh, lebih berprogres lebih jauh demi kemajuan kita bersama seperti itu kan ya. Keren banget ya Kak, ternyata malah jangkauannya sebenarnya lebih luas ya, karena orang-orang nggak cuma dari masyarakat yang dulu kan ilahan gitu ya Kak, terus langsung sekarang di YouTube semua orang itu bisa akses gitu. Benar sekali. Terus nih ya Kak, mungkin jadi penasaran nih, sebelum diadakannya CSPHM secara online, dulu itu menyangsang ke masyarakat di mana sih Kak? Terus kegiatannya sebenarnya ngapain aja di sana? Terus yang ikut tuh hanya bidang RPK atau yang lain juga boleh ikut sih? Gitu Kak. Ya, oke, berbicara partisipasi, dahulu CSPHM dilaksanakan secara offline, ya memang acaranya itu menarik ya, karena di situ kita bercocok tanaman herbal secara langsung, kemudian kita mengajak masyarakat sekitar untuk membuat jamunya secara langsung juga. Nah, mengenai partisipasinya siapa aja, apakah dari bidang RPK saja, ya sudah barang tentu tidak kan ya. Di situ kita melibatkan semua kader dari PK IMM Komisariat Farmasi itu sendiri, seperti itu kan ya. Jadi memang benar-benar event yang menyerukan untuk merealisasikan program kerja CSPHM dari RPK ini. Ini kan CSPHM itu menginspirasi banyak teman-teman semua ya, apalagi kontennya itu tentang tanaman obat yang seperti itu menjadi membuka wawasan kita gitu, bahwa obat tuh nggak cuma yang ada di apotek konvensional gitu. Apalagi di masa pandemi ini yang kita di rumah aja kadang mau ke apotek jadinya ragu ya. Nah, menjadi sebuah solusi. Tapi ini ya Kak, kan udah barang tentu nih banyak yang menunggu nih CSPHM. Nah, sebenarnya CSPHM itu diadakannya kapan aja sih Kak? Oke, baik Kak Dea, pertanyaannya sangat bagus nih. Mungkin bagi teman-teman sudah menunggu-nunggu. Nah, untuk periodisasi di tahunnya kita sekarang kan alhamdulillah sudah terrealisasikan ya teman-teman. Kalau lebih jelasnya lagi, atau jika teman-teman penasaran nih, bisa membuka channel YouTube kami, yaitu PK IMM Komisariat Farmasi. Boleh langsung diakses nih teman-teman. Terus yang kedua, sudah kami share di IGTV IMM Komisariat Farmasi. Begitu aja mungkin untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk durasi waktunya nih ya Kak, sudah barang tentu ini merupakan salah satu program kerja wajib dari RPK IMM Komisariat Farmasi yang kalau jika tidak ada kendala bisa direalisasikan setiap tahunnya seperti itu Kak. Biasanya setelah adanya event Avicenna itu sendiri. Oh begitu. Nah, jadi CSPHM ini kan sangat bermanfaat ya Kak. 1 tahun sekali tadi kan katanya Kakak. Tapi kan ini kita ada di masa online. Nah, kita tuh, aku nih sebagai penonton penasaran nih, konten ini sebenarnya akan berlanjut nggak sih gitu. Nah, ada nggak sih wacana untuk menggiatkannya nggak cuma setahun sekali nih Kak? Bahkan kalau misalnya CSPHM akan dilaksanakan ada online-nya juga. Ya baik, terima kasih Kak Dea. Jadi memang untuk rencana mengembangkan konten-kontennya itu bisa dilakukan setiap bulan atau bahkan lebih, ya itu kan dikembalikan ke kebijakan masing-masing nih dari kader RPK itu sendiri. Dan kalau boleh berbicara ya memang untuk CSPHM tahun ini baru 1 kali tag aja seperti itu, dan baru 1 kali upload aja. Mungkin nanti bisa dimasukkan untuk periodisasi selanjutnya untuk merutinkan program CSPHM itu, dan kontennya itu agar lebih bervariasi lagi seperti itu Kak Dea. Oke. Nah gitu sih Kak, rasa penasaran aku tentang CSPHM. Semoga sih pandemi cepat selesai ya, sehingga CSPHM-nya itu bisa dilaksanakan offline, dan mungkin opsi online ini tetap bisa dilakukan. Mungkin pas kita
edukasi ke masyarakat kita post terus jadiin sebuah konten gitu. Terus teman-teman jadi yang di luar sana meskipun nggak ikut ke desa itu, ikutan sama kita tanam tapi jadi tahu ya gitu. Mungkin ada closing statement nggak sih dari Kak Intan untuk si CSPM ini? Ada harapan tersendiri atau enggak untuk CSPM ini? Ya baik, terima kasih Kak Dea. Ya mungkin dari saya untuk closing statement podcast pada siang hari ini yaitu mengenai program CSPHM. Semoga realisasi dari program CSPHM PK IMM Komisariat Farmasi ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya, bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya, dan jangan lupa pula bagi PK IMM Komisariat Farmasi agar terus berkarya merealisasikan program-program kerjanya, bahkan mengembangkan tingkat kekreativitasannya. Seperti itu mungkin Kak Dia closing statement dari saya. Tetap jaga diri teman-teman semua, terapkan protokol kesehatan dan 5M. Oke, mantap, luar biasa. Amin ya Kak. Tetap jaga kesehatannya teman-teman semua, dan jangan lupa untuk selalu nonton Yuk Kanda karena setiap kita punya cerita. Nah, jangan lupa ya teman-teman yang pengen kepo tentang CSPHM ataupun IMM Komisariat Farmasi bisa juga mampir ke YouTube IMM Komisariat Farmasi dan nonton Yuk Kanda di YouTube-nya Koordinator Komisariat IMM UMP. Iya, betul sekali. Gitu Kak. Cukup sekian, makasih ya teman-teman udah ikut sharing-sharing sama kita dan ikut kepo-kepo tentang CSPHM dan Yuk Kanda. Jangan lupa selalu nonton Yuk Kanda, dan dari kita mohon maaf bila ada kekurangan kata dan salah-salah. Demikian, yuk kita jargon dulu yuk Kak sebelum kita berpisah sama teman-teman semua. IMM Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya, Jaya, Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.